Sesungguhnya Al-Quran ini itu akan mengantarkan, menunjukkan seseorang kepada jalan yang paling lurus. Bukan sekadar lurus, jalan yang paling lurus. Serial Podcast Bima Mengaji. Masya Allah. Nah Ustaz, kan kita dianjurkan untuk membaca, setelah itu untuk mentadabburi. Tapi Ustaz, ini kendalanya ya, mungkin untuk anak-anak muda atau penuntut ilmu yang udah bisa bahasa Arab itu mentadabbur Al-Quran, mereka bisa membaca kitab-kitab para ulama yang ya notabene mungkin bahasa Arab lebih baik. Nah, ini kendala untuk orang-orang yang sudah bekerja, mungkin yang usia-usianya sudah ya kayak dibilang mau nuntut ilmu tuh waktunya sudah tidak ada gitu. Ya walaupun mungkin ada tapi kesibukan untuk keluarga atau apa segalanya. Nah, cara untuk para orang tua ini untuk mentadabbur Al-Quran dalam kehidupan itu bagaimana Ustaz? Tadi sudah sempat kita sebutkan bahwasannya sekarang fasilitas untuk mengakses ilmu itu sudah betul-betul tersedia dengan begitu mudah kita mengaksesnya. Kajian-kajian yang mengulas tentang tafsir Al-Quran itu tinggal kita ketik saja. Kita ingin penjelasan dari siapa? Ya tentunya dari doa yang mengajarkan kepada kita ilmu agama di atas manhajnya para salaf. Kita tinggal pilih ustadz siapa, tafsir surat apa, itu langsung tersedia. Kalau kita berdalih dengan kesibukan, ya pertanyaannya siapa sih di antara kita yang tidak sibuk gitu kan? Dan sampai kapan kita akan terus menunda kebaikan hanya karena alasan kesibukan? Kembali, ya bukan kita yang memaksa atau harus menyesuaikan agama sedemikian rupa agar sesuai dengan keadaan kita. Tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang betul-betul harus meluangkan waktu. Kita khususkan, ya alal aqal kalau kita katakan kerja dimulai jam 8 pagi lah. Setelah subuh, ya kita punya buku yang bisa kita baca. Ya, dibarengi dengan bimbingan dari para asatidzah kita, dari para masyayikh yang menjelaskan. Itu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Sedikit namun rutin itu baik. Kita mulai dengan surat-surat singkat. Berapa sih durasi untuk penjelasan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Kan enggak panjang. Yeah. Kemudian berapa halaman sih ini ditulis syarahnya gitu kan? Cuma ya permasalahannya kita bukan ke orang-orang yang sibuk, namun orang-orang yang tertipu mungkin lebih tepatnya. Kita itu dijadikan untuk melihat segala sesuatu itu lebih penting daripada Al-Quran. Sehingga ketika bertabrakan, maka Al-Quran yang selalu kita nomor sekiankan. Kita akan mendahulukan perkara-perkara yang lain. Ini permasalahan kita. Bukan kesibukan, cenderung bukan kesibukan. Karena orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka taufik, mereka itu melihat Al-Quran ini sebagai sebuah ghanimah, sebagai sebuah harta yang begitu berharga, yang kalau ada kesempatan untuk bisa mengambilnya, mereka akan ambil. Mereka ketika ada waktu luang, dengan mengulangi ayat-ayat yang mereka hafal misalnya. Kemudian kita lihat sekarang orang-orang yang betul-betul Allah berikan taufik, bahkan di usia mereka yang senja, dalam keadaan penglihatan mereka yang mungkin sudah buram, mereka akan mendekatkan Al-Quran dengan jarak 2 cm misalnya dari pandangan mereka. Mereka mampu. Bukan masalah sibuk, tapi kita adalah orang-orang yang terlalaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan perubahan, memberikan kebaikan kepada hidup kita. Jadi bagaimana agar kita memanage waktu kita, agar selalu ada prioritas kita terhadap agama Allah. Kita sisihkan waktu untuk membaca, mentadaburi, mengikuti majelis-majelis ilmu, membaca kitab, mendengarkan kajian, kan seperti itu. Insya Allah kalau kita mau jujur, jam kerja kita dari 24 jam itu berapa jam sih? Anda rasa tidak ada lah orang yang 24 jam full dia bekerja. Itu tidak ada. Ketika dia makan, ketika dia istirahat, ketika dia mengemudi menuju tempat kerjanya, ini tempat yang mungkin sekali untuk kita mengambil kebaikan Al-Quran di situ. Hanya kembali ini masalah taufik. Ya. Dan ya, kurangnya kita tidak menyadari bahwasannya berpalingnya kita dari Al-Quran ini sesuatu yang mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita begitu dekat dengan Al-Quran, namun kita tidak diberikan taufik untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ini cenderung kepada ujian. Ini cenderung kepada sesuatu yang kita harusnya takut gitu. Karena pertanggungjawaban kita terhadap itu besar. Allah berikan kepada kita penglihatan untuk bisa membaca Al-Quran, namun kita tidak pakai.
Allah berikan kepada kita akal pikiran untuk bisa merenungkan, namun kita tidak pakai, tidak gunakan. Maka mungkin kita termasuk ke dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Bukan karena tidak ada waktu, ya. Bisa jadi karena hati kita yang sudah terkunci sehingga kita tidak tersentuh oleh kebaikan tersebut. Baik, Masya Allah. Jadi ya tergantung prioritas kita ya Ustaz. Prioritas kita. Kalau kita nyampingkan Al-Quran ya alasan semua pakai ada gitu. Bahkan alasan yang tidak ada pun bisa menjadi ada. Sebaliknya kalau kita memprioritaskan Al-Quran, terkadang ada alasan namun kita bisa mengatasinya. Kenapa? Karena hati kita yang terpaut dan terikat dengan Al-Quran. Ya, kalau kata Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, wallahi law tahurat qulubuna lama syabi'at min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita ini suci, maka tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan merasa tenang ketika kita jauh dari Al-Quran. Namun pada kenyataannya kita bisa hu-hu-ha-ha tanpa Al-Quran. Kita merasa baik-baik saja, tidak ada yang kurang pada diri kita tanpa Al-Quran. Ini kenapa? Jelas, yang Allah katakan, hati kita itu terkunci. Hati kita itu mungkin sudah begitu memprihatinkan keadaannya. Kalau kita tidak berubah, kita khawatir hati kita akan termasuk hati yang mati. Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya? Sampai kapan gitu bahasa Al-Quran? Belumkah tiba waktunya agar orang-orang yang beriman hati mereka itu khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Khusyuk ketika berinteraksi dengan kebenaran dan kebaikan yang Allah turunkan kepada mereka. Kapan? Kalau kita mau bertanya, kita mau tunda terus ya sampai kapan? Belumkah saatnya? Kalau kita jawab belum, pertanyaan berikutnya kapan saat tersebut gitu loh. Kalau kita berdalih dengan kesibukan, ya kapan kita tidak sibuk? Senin sampai Jumat kita berdalih dengan sibuk kerja, Sabtu Ahad wah waktu bersama dengan keluarga. Kalau di musim panas kita berkata wah gerah sekali, enggak kondusif untuk baca Al-Quran. Di musim dingin kita berkata dingin sekali, ya kapan gitu loh. Kalau waktu muda kita katakan untuk bersenang-senang, ya. Kemudian di waktu kita sudah tumbuh dewasa kita berdalih dengan wah kita harus mencari nafkah, ya jawabannya kapan? Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan agar mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Berlalu waktu yang panjang, ya, zaman yang panjang, tidak ada interaksi mereka dengan Al-Quran. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum. Hati-hati mereka menjadi keras. Karena tidak adanya interaksi dengan Al-Quran, hati menjadi keras. Setelah hati menjadi keras apa? Wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jarangnya interaksi kita dengan Al-Quran menjadikan hati kita keras. Kerasnya hati kita menghalangi kita dari kebenaran, menghalangi kita dari kebaikan. Perintah Allah kita abaikan, larangan Allah justru kita acuhkan. Perintah kita tinggalkan, larangan kita hajar habis-habisan gitu kan. Maka ini peranan yang sangat penting yang tidak boleh kita biarkan berlalu waktu yang lama dan kita tidak memiliki interaksi dengan Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Ya, selesaikan bacaan Al-Quran, khataman Al-Quran dalam sebulan. Itu minimal, berarti interaksi minimal sehari itu ada 1 juz gitu loh. Kita itu minimal kita katakan. Belum para ulama dikatakan ada yang mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari, setiap 7 hari, setiap 3 hari. Kita kalau tidak bulan Ramadan itu tidak khatam Al-Quran. Bahkan mengkhatamkan Al-Quran sekali di bulan Ramadan itu kita katakan sebagai sebuah pencapaian dan prestasi yang begitu gemilang. Padahal sebulan sekali itu standar minimal lah kita katakan. Bukan di Ramadan. Kalau Ramadan harus berkali-kali lipat daripada standar tersebut. Namun ini keadaan kita yang memprihatinkan. Dan saking memprihatinnya kadang-kadang kita senyum gitu loh. Kita ketawa. Kita enggak betul-betul kayak, wah ini loh keadaan saya, kok saya jauh sekali dari kebaikan. Seperti itu. Masya Allah. Jadi sangat penting berarti ya untuk kita membacanya, habis itu kita mentadabburi apa yang di dalam Al-Quran itu. Nah Ustaz,
setelah ini ada orang yang mungkin seseorang sudah membaca Al-Quran, sudah mentadabbur Al-Quran, tapi bagaimana pandangan Islam sendiri untuk orang-orang yang telah melakukan hal ini, tetapi tidak mengamalkan apa yang telah dia baca dan dia sudah tadabbur? Taib. Ya, setelah menunaikan hak membaca, ya, karena interaksi minimal kita yang membaca. Karena kalau kita tidak baca, kita tidak mungkin beranjak kepada tadabbur, pengamalan. Setelah kita membaca, kita berusaha untuk mentadaburi, memaknai isi dan kandungan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa kita mengetahui isi dan kandungan Al-Quran? Ya, jelas untuk mengamalkannya. Kita diperintahkan untuk mentadaburi agar kita bisa mengamalkan. Dan ini berbahaya, ya. Sekedar mengilmui tanpa mengamalkan, ini tuh bahaya, gitu. Dan termasuk berpalingnya seseorang daripada Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, dan berpaling dari Al-Quran itu dua bentuknya, berpaling dengan tidak mempelajari dan berpaling dengan tidak mengamalkan. Kedua-duanya merupakan bentuk berpalingnya seseorang dari Al-Quran. Jadi bukan hanya tidak mempelajari saja, tidak mengamalkan setelah mengilmu, ini juga bentuknya berpaling. Berpaling dari ilmu itu adalah jalan orang-orang Nasrani, berpaling dari amal itu jalannya orang-orang Yahudi. Dan yang satu Allah sifati dengan ad-dhalin, yang tersesat, yang satu Allah sifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Adapun jalan Islam, jalan yang memadukan antara ilmu yang melandasi amal. Ilmu harus membuahkan amal. Amal harus dibangun di atas ilmu. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Quran, tidak mempelajari atau tidak mengamalkannya, apalagi sampai dua-duanya, wal'iyadzubillah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Para ulama menjelaskan ayat ini, kehidupan yang sempit di dunia dengan dipersulit seluruh kehidupannya, atau kehidupan yang sempit di barzakh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya di dunia aku bisa melihat? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau berpaling dari ayat tersebut, engkau meninggalkan, engkau acuh terhadap peringatan tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini engkau yang ditinggalkan. Ya. Artinya setelah kita memahami, tujuan berikutnya itu bukan garis finish gitu lah. Ada tujuan berikutnya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan Al-Quran yang telah kita pahami isi dan kandungannya, dan itu tercermin ke dalam pribadi kita. Dan ini contoh teladan yang kita dapati dari Nabi SAW. Ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi Nabi itu merupakan penerapan sempurna terhadap Al-Quran. Kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa hadihi wa siratihi. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan terbesar yang kepada beliaulah kita menilai segala sesuatu. Kita menilai akhlak, lihat akhlak beliau. Kita menilai petunjuk atau syariat secara umum, kita lihat kepada syariat beliau. Kita melihat hidup seperti apa yang merupakan hidup teladan, lihatlah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai kebenaran, yang tidak maka itu kebatilan. Beliau adalah penerapan sempurna terhadap Al-Quran. Jadi bukan hanya memahami, karena pasti keilmuan Al-Quran tidak ada yang lebih unggul daripada Nabi SAW, karena kepada beliau diturunkan. Namun beliau juga mengamalkan. Dan seluruh kehidupan beliau itu adalah penafsiran, penjelasan dan pengamalan terhadap Al-Quran. Kemudian demikian juga para sahabat. Mereka mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit. Setelah mereka menghafal, mereka memahami, mereka langsung mengamalkan. Bahkan jauh daripada itu, mereka akan membagikan kebaikan ini kepada selain mereka. Ini mungkin yang kita harus jadikan sebagai ajang perlombaan. Ya, bagaimana agar kita termasuk generasi Qurani yang memiliki perhatian, yang memiliki kepedulian terhadap Al-Quran. Bagaimana agar masyarakat kita ini menjadi masyarakat Qurani, ya, yang halaqah Quran itu hidup, membaca majelis ilmu yang menjelaskan tentang makna firman Allah,
Makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga hidup. Pengamalan kita terhadap Al-Quran juga pengamalan yang tidak boleh terhenti dan terputus seperti itu. Jika ini mampu kita dapatkan, mampu kita terapkan, maka insya Allah Ta'ala menjadi ahlul Quran itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan ingat, ahlul Quran hum ahlullahi fil ardi wa khassatu. Ahlul Quran mereka adalah ahlullah di bumi ini dan orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, sungguh banyak ya keutamaan yang kita dapatkan ketika kita membaca, mentadaburi, terus kita mengamalkan. Ya, pentingnya. Nah, tapi banyak juga Ustaz yang ketika orang itu sudah membacanya, mentadaburinya, terus mengamalkannya, tapi masih banyak juga orang-orang yang menyimpang terhadap Al-Quran ini Ustaz. Ya, contoh mungkin mereka membuat Al-Quran ini sebagai ajimat ya, sebagai ajimat ya. Mungkin dia bilang ini menjaga kita dari semua kesialan ada. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kembali kita harus betul-betul mengetahui Al-Quran itu diturunkan sebagai apa. Al-Quran sebagai kebaikan, Al-Quran sebagai perlindungan benar. Namun bagaimana penggunaan Al-Quran itu sebagai perlindungan? Ana kasih analogi sederhana. Obat sakit perut ya, kan dia bisa bermanfaat kalau antum minum, betul atau tidak? Kalau antum bungkus, kemudian antum jadikan kalung, bermanfaat nggak obat sakit perut itu gitu loh. Al-Quran obat, benar. Ya, Al-Quran itu kebaikan, Al-Quran itu sebab datangnya kemaslahatan atau terhalanginya seseorang dari kemudaratan, benar. Namun bagaimana untuk mendapatkan khasiat Al-Quran itu seperti apa? Di sini kajiannya, di sini pembahasannya. Dengan mentadaburi Al-Quran, jelas sudah begitu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan Al-Quran benar. Atau ketika kita meruqyah diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, benar. Namun menjadikannya sebagai jimat, wal'iyazubillah, misalnya potongan Al-Quran, kemudian dibungkus dengan kain, dijadikan sebagai kalung, dijadikan atau sebagai sesuatu yang digantung di rumah. Maka mendapatkan kebaikan Al-Quran dengan cara ini, ya ini bisa mengantarkan seseorang kepada perkara yang besar. Bisa syirik besar, syirik kecil, atau alal akal dia bisa menjadi perkara yang baru, bid'ah di dalam agama Islam. Nah, kita harus paham bagaimana cara yang benar untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kebaikan dan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai tameng pelindung kita dari keburukan. Membaca Al-Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas, ayat kursi bisa melindungi dengan membaca kan? Kan seperti itu kita dianjurkan sebelum tidur, di pagi dan petang, setelah selesai sholat kan kita dianjurkan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran karena memang dia berfungsi sebagai pelindung. Namun dengan cara membaca, mentadaburinya seperti itu. Nah, adapun menjadikannya sebagai azimat, maka ini ya kalau kita sampai pada keyakinan jimat ini bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan dengan sendirinya, dia yang membawa manfaat, dia yang menolak kemudaratan, maka ini bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Namun jika dia berkeyakinan Allah menjadikan benda ini sebagai sebab datangnya manfaat, sebab dihindarkannya seseorang dari kemudaratan dengan cara dijadikan kalung atau dengan disimpan lipatan tersebut di dalam dompet misalnya, yang kemudian dia duduki ketika dia pergi, dia bawa masuk ke dalam kamar mandi misalnya. Namun dia berkeyakinan kebaikan dan mudaratnya itu dari Allah, ini sebabnya, maka ini bisa masuk ke dalam syirik kecil. Meyakini sababiyahnya sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab syar'an wala kaunan. Dalil syar'inya tidak ada dan tidak ada juga penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwasannya khasiat ini sampai kepada perkara yang mereka yakini gitu. Kemudian atau bisa alal akal menjadi sebuah bid'ah. Kenapa? Karena pengamalan Al-Qur'an seperti bentuk ini itu tidak pernah dianjurkan, tidak pernah dilakukan. Orang yang paling memuliakan Al-Qur'an siapa? Rasulullah, kemudian para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak pernah ada sepotong atau sepenggal hadis pun yang datang dari mereka di mana mereka itu berusaha untuk mendapatkan manfaat Al-Qur'an dengan cara seperti ini gitu loh. Ya maka kita hindari ya. Kemudian ada fenomena berikutnya, mungkin ini ada tambah. Fenomena menggantung misalnya Al-Qur'an. Ya. Kalau sebagai zimat masuk ke dalam poin pertama, meyakini ini ayat 1000 dinar, kalau kita gantung ini dagangan kita laris manis misalnya seperti itu. Nah, ini masuk ke poin pertama, tergantung apa keyakinan. Tapi kalau sekedar sebagai hiasan atau mungkin ada di antara kita yang berkata ini sebagai pengingat ya.
Maka yang seperti ini diperseleksikan oleh para ulama. Syekh bin Baz berkata, kalau memang tujuannya untuk sekedar menjadi peringatan, agar setiap kali kita masuk ke dalam rumah, kita melihat ayat tersebut, kita langsung mengingat kebaikan-kebaikan dalam ayat tersebut, maka beliau berkata tidak mengapa. Namun tidak demikian dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan ana dalam rangka kehati-hatian, pendapat beliau ini memang sangat-sangat baik untuk kita pegang. Kalau alasan kita mengagungkan Al-Quran dengan cara digantung, ya, maka tentunya mereka generasi yang paling mengagungkan Al-Quran akan melakukan hal tersebut, namun realitanya tidak. Kalau kita beralasan menjadi peringatan, ya kita real sajalah, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Ada nggak orang yang betul-betul menjadikan pajangan tersebut sebagai peringatan? Yang ketika dia masuk, dia lihat langsung makna ayatnya yang menyentuh dia, bukan pola tulisan atau khotnya, ya, jenis kaligrafinya. Kan kalau kita bilang ada, iya ada, tapi persentase perbandingannya itu berapa gitu loh. Berapa yang betul-betul menjadikan itu sebagai peringatan, dan berapa yang sekedar akan, oh ini bagus ya. Iya, kadang ya, cuma lihat kaligrafinya. Akhirnya gitu. Apalagi sekarang sudah ada yang di model-model. Iya. Ya, mohon maaf, ini ada yang di model manusia, ada juga naudzubillah yang di model dengan model hewan seperti itu kan. Nah, ini kita katakan, ya, kalau memang tadi untuk pengagungan, mereka tidak pernah memahami pengagungan seperti ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, padahal mereka adalah orang yang paling memuliakan Al-Quran. Kalau kita berdalih dengan peringatan, maka berapa persentase orang yang menjadikan itu sebagai peringatan, ya. Maka kebaikan Al-Quran, ya, itu sudah ada caranya, sudah ada konsepnya, sudah terpetakan gitu loh, bahwasannya kita ingin mendapatkan Al-Quran itu dengan cara baca, tadabburi, amalkan. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita di dalam mengambil hukum. Ketika kita hendak berhukum untuk diri kita sendiri, kita cari hukumnya dalam Al-Quran. Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga orang-orang meminta kepada kita solusi misalnya, maka kita memberikan solusi kepada mereka dengan Al-Quran. Ketika kita risau, kita gundah, kita sedih, maka kita berusaha mencari ketenangan hati kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita bisa mendapatkan hal tersebut. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan senantiasa tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah, dan hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, wa min afdhalil azkar qiraatul Quran wal matlubu minhu bitadabbur. Tidak diragukan bahwasannya bentuk zikir yang paling utama ialah membaca Al-Quran. Akan tetapi bacaan yang disertai dengan tadabbur. Nah, jadi ini salah satu caranya. Kemudian ketika kita sakit, ya, kita berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Jadi inilah cara-cara kita bisa mendapatkan kebaikan Al-Quran. Dan ini jelas ada panduannya, ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari generasi terbaik umat Islam. Nah, selain ini, ya kenapa kita masuk ke ranah perselisihan para ulama jika kita masih bisa mendapatkan sesuatu yang disepakati? Sekarang membaca tidak membutuhkan modal, menggantung membutuhkan modal. Kenapa kita meninggalkan yang ini? Satu, kebaikannya disepakati, ya kan? Yang kedua, tidak mengeluarkan biaya. Kemudian kita meninggalkannya untuk sesuatu yang sifatnya dikhilafkan. Ada yang membolehkan, namun lebih hati-hati kita juga harus memperhatikan orang yang melarang, ulama kita yang melarang. Dan juga itu berbiaya gitu loh. Dan kalau kita bilang ini diprioritaskan, betapa banyak orang yang tidak bisa sampai kepada ibadah tersebut. Maka Allah Ta'ala a'la wa alam, ya, menempuh jalan yang sudah disepakati kebolehannya, telah disepakati keampuhannya, pengaruhnya terhadap kebaikan seseorang, ini tentunya harus lebih kita prioritaskan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, sudah banyak yang kita dapat ya di pembicaraan yang insya Allah bermanfaat ini, dari membaca, kemudian kita juga mentadaburi apa yang dalam Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya, dan ya tentu saja kita juga jangan melakukan hal-hal yang menyimpang dalam Al-Quran ini. Nah, Ustaz, yang terakhir Ustaz, satu nasihat antum untuk mungkin para teman-teman yang sedang mendengar podcast ini Ustaz, agar mereka lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran, mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran. Baik.
Mungkin Anda akan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini itu akan mengantarkan, menunjukkan seseorang kepada jalan yang paling lurus. Bukan sekadar lurus, jalan yang paling lurus. Dan akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan kebajikan, bahwasannya bagi mereka pahala yang besar. Menjaga hubungan dengan Al-Quran dengan senantiasa meluangkan waktu untuk membacanya, ya, berusaha mentadabburi maknanya. Dan yang lebih penting dari itu semua ialah bagaimana agar kita mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita nomor sekiankan, ya. Kita harus betul-betul menjadikannya sebagai prioritas. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau berkata, "Takaffalallahu ta'ala liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah." Allah memberikan jaminan. Jaminan apa dan kepada siapa gitu kan? Jaminan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Ini jaminan untuk apanya? Itu jaminan dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Apa jaminannya? Allah yadhilla fid dunya. Mereka tidak akan tersesat di dunia. Mereka akan senantiasa berada di atas petunjuk. Tidak keluar dari koridor yang benar. Wala yashqa fil akhir. Dan tidak akan menjadi orang-orang yang sengsara di akhirat. Nah, jaminan inilah yang paling kita butuhkan. Karena di dunia ini kita butuh taufik untuk senantiasa menapaki jalan yang lurus. Setidaknya ketika ajal datang kita tidak sedang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, begitu kan? Dan kita mengharapkan kita selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan yang bisa kita tempuh ialah dengan jalan Al-Qur'an. Belum lagi jika kita menginginkan, kita tahu keadaan kita, kekurangan dan kelemahan kita, dan kita sangat berharap di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat. Dan kita harus ingat, salah satu pemberi syafaat di akhirat kelak adalah Al-Quran. Namun Al-Quran tidak memberikan syafaat kepada sembarang orang. Al-Quran hanya akan memberikan syafaat kepada ahli Quran yang menunaikan hak-hak Al-Quran semasa hidup mereka. Maka jika kita menginginkan syafaat Al-Quran, maka kita harus meniti jalannya Al-Quran. Ya, kita tidak sedang berandai-andai, sedang bermimpi. Kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, namun pengamalan kita tidak menunjukkan. Kita tidak sama sekali berjalan di atas jalannya Al-Quran. Dan terakhir, untuk kita semua, mungkin hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Allah Subhanahu wa taala itu benci kepada orang-orang yang mereka mengilmui seputar urusan dunia mereka. Mungkin sampai tetek bengeknya, sampai detailnya mereka tahu, namun mereka bodoh terhadap akhirat. Jadi jangan sampai kita betul-betul lupa akhirat hanya karena dunia kita gitu. Bekerja, ya, itu merupakan salah satu tuntunan kehidupan kita di dunia. Namun jangan sampai itu menjadi prioritas yang membuat kita lupa dari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jika ada yang kita kejar, kejarlah kebaikan yang lebih baik, yang lebih besar, dan tentunya lebih kekal dan tidak terputus. Maka salah satu caranya ialah dengan memberikan perhatian yang besar. Al-inayatu bil Quran. Karena Al-Quran ini merupakan tempat di mana kita bisa mendapatkan kesucian jiwa. Al-Quran ini merupakan ketenangan yang bisa menjadikan kita tetap fokus kepada tujuan kita. Al-Quran ini bisa sebagai pecut yang membuat kita itu bersemangat untuk meraih keridhaan Allah. Al-Quran juga bisa menjadi rem yang membuat kita itu harus berhenti di hadapan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Generasi Al-Quran, mereka pasti akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menunaikan hak Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya, mentadabburinya, memahami isi dan kandungannya, mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan di dalam berhukum, orang-orang yang selalu mendapatkan ketenangan hati, kesembuhan, itu di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala a'la wa a'lam.
Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullahu khairan Wa Ustaz. jazakumullahu khairan. Sudah meluangkan waktu antum di tengah kesibukan antum ya. Sebenarnya enggak sibuk juga sih. Alhamdulillah. Mengurus pondok juga yang dimanggilnya ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Itu mungkin ya beberapa pesan yang kita bisa dapatkan. Semoga teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan podcast Bima Mengaji sekarang bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas hari ini. Bisa antum mulai membaca Al-Quran, terus mentadaburi apa yang ada dalam Al-Quran, dan jangan lupa untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu Ustaz, izin Ustaz ini untuk penutupnya. Baik. Biasanya untuk konten-konten kreator begini kan Iya. ada penutup gitu Ustaz. Siap. Ya, baik. Mungkin untuk teman-teman sekalian juga jangan lupa subscribe konten Bima Mengaji ya, dan juga jangan lupa untuk like, terus juga komen serta untuk nge-share video ini kepada keluarga bahkan teman-teman kita sekalian. Jangan sampai kebaikan ini hanya terhenti kepada kita, tapi juga terus mengalir ke keluarga kita maupun teman-teman kita. Mungkin ini saja Ustaz. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.